Setelah berkas perkara dinyatakan lengkap, petugas kepaniteraan menyerahkannya kepada ketua majelis ataupun hakim beserta formulir penetapan hari sidang. Lalu, ketua hakim mempelajari berkas dan menetapkan hari sidang dalam waktu paling lambat 7 hari. Dalam penetapan hari sidang, hakim harus mempertimbangkan tempat tinggal dan tempat persidangan agar para pihak dapat mempersiapkan persidangan dengan baik dalam waktu tenggat 3 hari. Penetapan hari dan jadwal sidang harus dimasukkan secara resmi dalam buku register perkara. Penundaan sidang harus dicatatkan oleh panitera pengganti dan dilaporkan kepada ketua majelis hakim. Saat pemanggilan pertama kepada tergugat harus dicatatkan salinan gugatan dan pemberitahuan bahwa tergugat berhak untuk memberikan jawaban tertulis dalam persidangan. Lalu pemanggilan harus dicatatkan di dalam berita acara sebagai bukti sah pemanggilan pihak. Oke, selanjutnya kita bakal bahas tentang proses pemeriksaan perkara dalam persidangan. Nah, apa sih maksudnya? Jadi maksudnya itu proses pemeriksaan perkara dalam persidangan itu merupakan serangkaian tahapan yang dilakukan oleh hakim, para pihak yakni tergugat dan si penggugat, serta kuasa hukumnya yang dimana mereka itu menilai dan menentukan suatu pokok perkara perdata. Nah, dia itu ada 10 tahap. Yang pertama itu adalah pendaftaran gugatan, di mana pendaftaran gugatan ini diajukan oleh penggugat ke kepaniteraan pengadilan. Kemudian yang kedua yaitu adalah pemanggilan para pihak. Nah, yang berhak memanggil para pihak ini adalah jurusita atau panitera yang berwenang, yang dilakukan secara sah dan patut. Kemudian yang ketiga yaitu ada sidang pertama dan mediasi. Nah, pada sidang pertama ini hakim itu bakal membuka sidang dan menyatakan bahwa sidang itu terbuka secara umum. Kemudian dilanjutkan dengan tahap mediasi, di mana setelah kedua para pihak itu kemudian bertemu dalam persidangan, hakim akan melakukan suatu mediasi, yaitu merupakan upaya damai. Nah, jika upaya damai ini tidak berhasil, maka dilanjutkan lagi proses persidangannya. Nah, tahapan proses persidangan selanjutnya itu yang keempat itu adalah pembacaan surat gugatan oleh si penggugat. Kemudian yang kelima yaitu ada jawab jinawab oleh si tergugat. Nah, jawab jinawab ini ada 3. Yang pertama itu eksepsi, yaitu merupakan bantahan secara tidak langsung oleh si tergugat tentang pokok perkara. Misalnya kayak kewenangan absolut atau relatif di mana pengadilan itu dan lain sebagainya. Oke, tahapan yang kelima yaitu jawab jinawab oleh si tergugat. Nah, dia itu ada 3 macam jawabannya. Yang pertama itu adalah eksepsi, di mana itu merupakan bantahan secara tidak langsung oleh si tergugat terhadap pokok perkara. Misalnya salah satu contohnya seperti kewenangan mengadili, entah itu absolut atau relatif. Kemudian yang kedua itu ada jawaban dalam pokok perkara. Nah, si tergugat itu dia membalas tentang bantahan tentang materi atau isi pokok dari si gugatan si penggugat. Kemudian yang ketiga itu adalah rekonvensi. Nah, di mana ini merupakan gugatan balik, di mana si tergugat itu boleh memberikan gugatan balasan terhadap gugatan si penggugat. Nah, kemudian tahapan yang keenam yaitu merupakan replikasi, di mana si penggugat itu dia menjawab jawaban dari si tergugat. Nah, pastinya si penggugat itu dia bakal mempertahankan dalil-dalil isi gugatannya. Kemudian yang keenam itu adalah duplikasi. Nah, di mana si tergugat itu dia membalas lagi jawaban dari replikasi penggugat. Nah, tapi dia itu hanya menegaskan kembali jawaban dari sebelumnya. Kemudian yang ketujuh, setelah jawaban-jawaban itu yang ketujuh itu adalah pembuktian, di mana para pihak diberi kesempatan untuk membuktikan dalil gugatannya. Nah, alat buktinya itu ada 5. Yang pertama itu ada surat, sumpah, kemudian ada alat bukti pengakuan, persangkaan, dan saksi. Nah, kemudian lanjut ke tahapan selanjutnya yaitu tahapan yang ke-8, di mana itu
berupa kesimpulan atau konklusi. Para pihak itu diberi kesempatan untuk menyimpulkan semua proses persidangan secara tertulis. Kemudian pada tahap yang ke-9 yaitu adalah musyawarah secara tertutup oleh majelis hakim. Di sini majelis hakim itu dia bakal mempertimbangkan keseluruhan proses pengadilan untuk menemukan putusan. Nah, kemudian yang ke-10 itu adalah putusan hakim. Nah, jadi pada putusan hakim ini telah ditetapkan suatu putusan. Nah, apabila para pihak masih tidak puas, itu bisa dilakukan upaya hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa serta mengadili suatu perkara hanya karena perkara tersebut kurang jelas atau tidak jelas, tetapi hakim wajib untuk memeriksa serta mengadilinya. Kita dapat menjumpai ini pada pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Hakim hanya dapat mengundurkan dirinya dari sebuah perkara apabila perkara tersebut bersangkutan dengan kepentingan dirinya sendiri. Hal ini berdasarkan dengan azas nemo judex idoneus in propria causa yang dapat kita jumpai pada pasal 374 ayat 2 HIR. Hakim diharapkan tidak hanya sebagai mulut undang-undang saja, tetapi kita semua berharap hakim itu sebagai penegak hukum dan penegak keadilan. Dalam menjalankan praktek ini, hakim itu memiliki 3 tugas pokok utama. Yang pertama, hakim itu mengonstatir peristiwa atau menetapkan fakta. Hakim harus memastikan benar tidaknya peristiwa yang diajukan dalam perkara. Konstatir berarti mengakui atau membenarkan adanya peristiwa, yang dimana hanya dapat dilakukan jika adanya kepastian. Nah, kepastian itu diperoleh melalui pembuktian, yang dimana pembuktian itu kita dapatkan dengan alat bukti yang sah seperti saksi, surat, sumpah, dan lain-lainnya. Oleh karena itu, penguasaan hukum pembuktian mutlak diperlukan bagi hakim. Nah, gimana sih jika konstatir itu salah? Jika konstatir salah, maka peradilan gagal menjalankan fungsinya. Yang kedua, mengkualifisir peristiwa atau menetapkan hubungan hukum apa yang berlaku. Lalu selanjutnya adalah mengkualifisir peristiwa atau menentukan hubungan hukumnya. Setelah peristiwa terbukti, hakim harus menilai peristiwa itu masuk ke dalam kategori hubungan hukum apa. Nah, pada tahap ini, hakim itu menemukan hubungan hukum dengan cara yang pertama, menerapkan peraturan hukum yang ada atau law application. Lalu yang kedua adalah jika hukum itu tidak jelas, maka diciptakanlah hukum baru sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau law making. Nah, selanjutnya mengkualifisir bukan sekedar logika formal, tetapi juga abstraksi dan penilaian yang kreatif. Hakim berperan penting sebagai pencipta hukum, law creator, selama tidak bertentangan dengan sistem peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, mengkonstituir atau memberi putusan hukum. Lalu yang terakhir itu adalah mengkonstituir atau memberikan putusan hukum, yang dimana ini adalah tahapan akhir, yaitu menetapkan hukumnya, memberikan putusan yang berkeadilan. Nah, hakim itu menyusun silogisme, ada 3, yang pertama itu premis mayor, lalu yang kedua premis minor, lalu yang terakhir kesimpulan. Premis mayor adalah aturan hukum, sedangkan premis minor adalah peristiwa yang terbukti, dan kesimpulan adalah amar putusan. Mediasi atau perdamaian adalah suatu persetujuan di mana kedua belah pihak mengakhiri suatu sengketa atau mencegah timbulnya suatu perkara, dan perjanjian perdamaian tidak sah yang harus dibuat secara tertulis dengan menyerahkan, menjanjikan, atau menahan suatu barang. Apabila kedua belah pihak yang bersengketa hadir dalam persidangan, maka ketua majelis hakim akan berusaha untuk mendamaikan kedua pihak tersebut. Jika perdamaian dapat dicapai, maka putusan perdamaian akan dibuat pada hari itu juga dan harus ditaati oleh kedua belah pihak. Terkait mediasi atau perdamaian ini, Mahkamah Agung mengeluarkan Perma nomor 1 tahun 2016 tentang proses mediasi, yang juga telah menegaskan tentang kewajiban untuk melakukan perdamaian. Kemudian, pasal 1 ayat 3 Perma nomor 1 tahun 2016 juga telah menegaskan bahwa hakim, mediator, pihak yang terlibat, dan kuasa hukum wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui proses mediasi. Syarat sah dari suatu perdamaian terdapat pada pasal 1320, 1321, 1851, sampai 1864 KUH Perdata, yang berisi: pertama, perdamaian harus atas persetujuan kedua belah pihak. Yang kedua, perdamaian harus mengakhiri sengketa.
Yang ketiga, perdamaian harus atas dasar keadaan sengketa yang telah ada. Yang keempat, bentuk perdamaian harus secara tertulis atau yang disebut akta perdamaian. Sifat dari akta perdamaian sendiri ada dua, yaitu yang pertama, disamakan kekuatannya dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Yang kedua, keputusan perdamaian langsung punya kekuatan hukum tetap. Dari materi yang telah disampaikan, dapat diambil kesimpulan bahwa dalam penyelesaian perkara perdata memiliki tahapan yang jelas dan diatur oleh hukum acara. Dimulai dari penetapan hari persidangan, pemanggilan para pihak, peranan para hakim, serta upaya perdamaian. Penetapan hari sidang dilakukan oleh hakim dengan memperhatikan kelengkapan berkas, jarak domisili para pihak, serta tenggang waktu yang cukup. Pemanggilan para pihak dilakukan oleh jurusita secara resmi agar sah secara hukum, baik secara langsung melalui perangkat desa maupun melalui sistem elektronik. Dalam proses pemeriksaan, para hakim memiliki peranan penting dengan kewajiban menggali, mengikuti, dan juga memahami nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat. Hakim tidak boleh menolak perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan hukum yang tidak jelas. Pada persidangan pertama, para hakim berkewajiban untuk mengupayakan perdamaian melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma nomor 1 tahun 2016. Di dalam perma tersebut, mediasi diwajibkan sebagai upaya dalam penyelesaian sengketa perdata. Dengan demikian dapat disimpulkan dalam penyelesaian perkara tidak hanya menekankan pada aspek formal prosedural, tetapi juga menempatkan perdamaian sebagai posisi utama yang mengikat dan final, demi untuk menciptakan keadilan dan juga kepastian hukum bagi para pihak.